Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya M. Romzi dengan NPM 2578-2015 dari kelas TRI 2A. Di kesempatan kali ini saya akan membuat hands-on video lab session 14, di mana saya akan mendemonstrasi video tanpa edit, itu melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Oke, di sini saya sudah mengambil di sini saya sudah mengambil user story-nya. Oke, langsung saja. Di yang pertama, fresh database dan auto shading verification. Menghapus memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server Flux. File database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Jadi di sini kita akan menghapus atau memastikan file database belum ada di folder lalu menjalankan server Flux. Oke. Pertama kita akan menghapus ini database-nya. Oke, kita hapus. Oke. Selanjutnya kita akan menjalankan server Flux-nya. Ini untuk klien. Ini untuk app-nya. Oke. Kita akan menjalankan server Flux-nya. Python app 2578-2015 .py. Di sini database terbuat. Di sini sudah ada running on http 127.0.0.15015 di mana flagsnya sudah berjalan. Oke, di sini kita akan mengetik Python, kita akan menjalankan kliennya Python client 2578-2015.py. Oke. Di mana di sini kita sudah menghapus dan menjalankan server Flux dan file database dan data dummy otomatis tercipta. Di sini sudah ada lagi ya teman-teman yang kita hapus tadi. Oke. Langsung saja. Ini lolos. Oke. Selanjutnya nomor 2, penolakan akses akun tidak terdaftar. Menjalankan klien app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Klien app menampilkan pesan error atau respon kode 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Oke, kita akan mencoba login dengan username atau password acak yang salah dan tidak sesuai dengan program atau username dan atau password yang telah kita buat. Oke, kita akan mencobanya. Langsung saja. Oke, di sini kita akan login. Username-nya admin Romzi. Admin 22222. Oke. Di sini ada login gagal dan di sini ada tertera post login 2578-2015-401. Di mana kita berhasil mencoba login dengan username atau password acak yang salah sudah. Selanjutnya klien app juga sudah menampilkan pesan error atau respon kode 401. Di sini lolos. Oke. Dan di sini sudah ada buktinya. Oke, selanjutnya login sukses dan token saving firewall.
Login sebagai role viewer hasil dari seeding. Login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama, mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal. Oke, kita akan masuk sebagai viewer. Oke, kita akan login satu viewer. Viewer 1 2 3. Nah, teman-teman, di sini kita sudah login viewer. Nah, di sini juga Nah, login sebagai role viewer hasil dari seeding. Nah, seedingnya itu sudah membuat database di sini atau secara tidak langsung tokennya. Tokennya itu didapat dari sini ya teman-teman, yaitu token data get access token. Sudah ada. Di sini juga ada get me 200. Oke. Login berhasil. Loginnya sudah berhasil. Aplikasi klien masuk ke menu utama. Nah, sudah. Oke, di sini kita anggap login sukses dan token saving ini sudah lolos ya teman-teman. Nah, 200. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4, yaitu hak akses data akun viewer. Pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu View All Nodes, klien app berhasil menampilkan tabel node perangkat yang rapi, data dari hasil seeding, dan terminal server Flux mencatat log masuk HTTP GET nodes npm 200. Oke, kita akan memilih menu View All Nodes pada akun viewer. View All Nodes. Nah, di sini sudah ada daftar node yang terdiri dari ID, nama, lokasi, dan status. Yang pertama itu ada satu sensor suhu, gedung A, statusnya aktif, dan kedua sensor kelembapan, gedung B, dan statusnya maintenance. Oke. Kita sudah memilih menu View All Nodes, dan di sini juga sudah menampilkan tabel node yang rapi, dan juga nah ini ya contoh tabel node yang rapi, dan yang di sini sudah ada 200 seperti hasil yang diharapkan 200. Oke. Selanjutnya ada pemblokiran aksi manipulasi viewer. Masih menggunakan akun viewer memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk HTTP put nodes npm 403 akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Nah, jadi untuk viewer sendiri kita tidak bisa menjalankan ini pemblokiran aksi manipulasi dikarenakan viewer itu hanya terdiri dari view all nodes, view node telemetry, dan logout. Hanya 3. Sedangkan control node tadi posisinya berada di admin. Jadi viewer ini intinya hanya untuk melihat. Dan di dalam viewer ini hanya ada view all nodes, view node telemetry, dan logout. Sedangkan control node itu berada di admin, di mana admin sendiri itu yang bisa mengakses segalanya, dan di situ ada 8 menu. Di antaranya yaitu di nomor 3 itu ada control node. Nanti ketika ada selanjutnya nanti saya akan menunjukkannya. Jadi kesimpulannya viewer hanya bisa melihat, tidak bisa untuk memaksa memilih menu control node untuk mengubah suatu status perangkat. Oke. Segitu saja, kita akan lanjut ke session manajemen logout token clearing.
Memilih menu logout pada klien app. Klien app langsung melempar laser kembali ke menu awal login dan buktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Oke, kita akan logout pada app ya teman-teman. Nah, kita akan logout. Oke, logout berhasil. Selanjutnya klien app langsung melempar ke laser kembali ke menu awal login. Nah, ini awal loginnya ya teman-teman, seperti awal ini. Selanjutnya dan buktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Nah, oke, kita akan menjalankan secara acak apakah dia bisa ketika kita tidak login. Misalnya 4. Nah, pilihan tidak valid, tidak bisa ya teman-teman. Berarti sudah bersih JWT-nya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah logout dan melempar laser jadi lolos. Oke, yang ketujuh yaitu login sukses administrator, melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawahan hasil seeding. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses menu administrator jaringan terbuka. Oke, di sini kita akan melakukan login ulang pada klien melalui admin. Oke, kita akan login lagi. 1 admin 1 2 3. Nah, di sini ada login berhasil. Kita sudah meloginkannya dan di sini harapannya login sukses sudah. Klien app juga masuk ke menu utama dengan hak akses penuh terbuka penuh administrator jaringan. Nah, di sini kita bisa bisa memilih menu dan bisa mengaksesnya. Nah, di sini ada control node, di mana control node tadi untuk nomor 5 tadi memanipulasi. Nah, control node ini beradanya di admin di barisan nomor 3. Oke, clear untuk masalah nomor 5 tadi. Dan kita juga tadi sudah masuk. Oke, kita lanjut saja ke nomor 8 yaitu eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control node, memasukkan ID node 1 yang awalnya berstatus aktif, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Klien app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request masuk HTTP put nodes npm 200. Oke, di sini kita akan memilih control node ya teman-teman. Kita akan masukkan control node nomor 3. Nah, ID node-nya itu tadi ID node nomor 1. Node nomor 1. Status barunya yaitu maintenance. Kita akan mengubah Kita akan mengubahnya dari aktif ke maintenance atau maintenance. Maintenance. Nah, oke, maintenance. Nah, di sini ada node berhasil diupdate dan di mana di sini juga sudah mencatat ini ya teman-teman, put nodes HTTP 200. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke nomor 9 yaitu pembuktian otomatisasi audit trail. Memilih menu view system logs pada klien app, muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di nomor 8 tercatat secara otomatis.
Azure Administrator melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Oke, kita akan memilih menu View System Logs pada klien app. Nah ya, kita akan view System Logs ya tadi ya. Nah, untuk ini menu View System Logs nomor 7. Nah, di sini sudah ada muncul baris log baru membuktikan aksi di nomor 8 tercatat secara otomatis dan melakukan tindakan update node. Nah, di sini buktinya ada ID 1, Azure ID 1, node 1, node name, sensor suhu, action, update node, dan ada tim sweat tanggalnya. Oke, di sini juga berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya nomor 10 yaitu pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu View Node Telemetry lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari user story 8. Klien app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Oke, kita akan mengujinya untuk memilih menu View Node Telemetry. Oke, View Node Telemetry nomor 6. Selanjutnya untuk ID node-nya sendiri itu di perangkat 1. Nah, di sini ada tulisan node sedang maintenance, di mana ini sudah sesuai dengan ini ya, memunculkan pesan khusus masa perawatan atau seperti tadi. Nah, di sini juga memilih menu juga sudah, pokoknya kita sudah menguji di nomor 10 dan sudah ada peringatan seperti ini. Node sedang maintenance, di sini juga ada get nodes telemetry 403. Oke, selanjutnya telemetri 403. Oke, sudah lolos. Di nomor 11 simulasi server crash, jaringan putus. Biarkan CLI dari klien app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server Flux lalu mematikan server secara paksa, Ctrl tambah C, kembali ke klien app dan pilih menu View All Device. Klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback. Python block try expect harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Jadi kita akan mematikan server secara paksa. Oke, boleh. Kita akan matikan secara paksa, Ctrl C. Nah, sudah. Dan kita akan memilih View All Device. View All Device. View All Device atau View All Nodes di nomor 1. Nah, di sini server tidak dapat dihubungi, di mana ini sudah sesuai dengan menampilkan pesan error seperti gagal terhubung ke server, sedangkan punya saya yaitu server tidak dapat dihubungi. Oke, sudah lolos. Selanjutnya kita ke 12 atau user story 12 yaitu recovery dan reconnection system, yaitu menjalankan kembali server Flux di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali. Kita jalankan kembali menu View All Device. Jadi selanjutnya klien app secara otomatis sukses terhubung kembali auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Jadi kita akan menjalankan kembali server Flex di terminal kiri tanpa merestart. Oke, kita akan menjalankannya lagi.
Ini. Oke, kita jalankan kembali. Nah, di sini ada running. Running di mana berarti sudah hidup flexnya. Selanjutnya, jalankan kembali menu view all device atau view all nodes. Oke, kita akan menjalankan. Oke. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman, di mana di hasil yang diinginkan klien app secara otomatis sukses terhubung kembali ke auto recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventar secara normal. Di mana di sini sudah tertera tabelnya, yaitu seperti tadi, yaitu ada daftar node, ID nama, lokasi status, sensor suhu gedung A maintenance, sensor kelembapan gedung B maintenance. Oke. Di sini sudah lolos ya teman-teman. Di sini juga kliennya sudah sukses terhubung kembali. Selanjutnya menampilkan data tabel inventory secara normal. Oke. Sekian dari saya. Ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengerjaan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.